Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barik ajma'in la nabiyya ba'da. Ayuhal musyahidun al-kiram pemirsa Hasanah Islam yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Anda kembali menyaksikan program yang insyaallah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, dan juga insyaallah syarat akan ilmu dan menambah hasanah keislaman kita. Dan di bulan suci Ramadan ini pemirsa, khususnya bagi Anda kaum muslimin, kaum hawa, mungkin agak lebih berat dibandingkan kita kaum Adam ini, khususon bagi ibu rumah tangga, apalagi yang memiliki karir bekerja di satu institusi atau di kantor, apalagi muslimah yang sedang udzur syar'i, mendapatkan tamu bulanan, menstruasi, ataupun sedang mengandung ataupun menyusui. Nah, ini yang membuat mereka tidak bisa melakukan ibadah puasa secara penuh, dan lantas apakah ini justru menjadikan kendala mereka untuk beribadah atau seperti apa? Kita langsung membahasnya dalam Hasanah Islam kita kali ini dengan tema puasa dan perempuan bersama dengan guru kita Prof. Nasaruddin dan juga Bunda Eva. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya di Hasanah Islam kali ini. Prof, kodrat perempuan memang banyak terkait dengan tadi keterbatasan uzur syar'i untuk beribadah, khususnya dalam bulan suci Ramadan, bagi mereka yang mungkin menyusui, mengandung, nifas, dan mungkin haid. Apakah ini menjadi halangan mereka ini untuk semua dalam melakukan ibadah-ibadah ini? Tafadhal Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul burhan. Para pemirsa, saya mempunyai teman ketika tugas di Amerika sebagai visiting professor ya di Johnson University. Tetangga kamar saya itu Profesor Dr. Ivan Adat. Terkenal sekali itu, dia tadinya di Harvard, pindah ke Johnson, Washington DC. Saya terlibat dalam diskusi yang sangat intensif ya, karena konsentrasinya kan perspektif gender in the Holy Quran ya. Nah, dia kasih saya bukunya, satu buku tuh kira-kira 400 halaman ya. Luar biasa buku itu. Dan dia seorang Katolik, tapi dilahir di Lebanon. Sampai dia katakan sebetulnya my culture is Islamic culture. Jadi agamaku adalah agama Katolik, tapi culture aku katanya adalah Islam. Nah, tetapi poin yang sangat penting, buku yang sangat objektif karena dia seorang ahli sejarah ya. Yang paling pertama harus bersyukur dengan hadirnya Islam itu adalah perempuan, kata beliau. Dan diurai. Kalau orang Islam yang membahas tentang perempuan, subjektivitasnya mungkin juga menonjol ya. Tapi ini kan non-Muslim, dia membahas tentang suatu kajian yang sangat mendalam, bahwa ketika dunia pada waktu itu masih menganggap perempuan itu separuh iblis, laki-laki itu separuh Tuhan, separuh dewa, Islam sudah tampil mendeklar bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama sebagai khalifah, sama-sama sebagai hamba. Nah, dua kapasitas manusia diciptakan kan, sebagai khalifah, ya, pengayom alam semesta, dan sebagai hamba ya, untuk menyembah kepada Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jadi para pemirsa, dia menganalisis bahwa begini, dulu perempuan ya tidak pernah dapat warisan ya, di suku manapun, etik manapun juga, nggak pernah tuh perempuan dapat warisan. Islamlah agama yang paling pertama memberikan warisan terhadap perempuan. Walaupun pada waktu itu 1:2. Dulu perempuan tidak pernah berfungsi sebagai saksi. Islamlah yang pertama kali dalam sejarah manusia itu memberikan kesempatan perempuan untuk menjadi saksi. Dulu perempuan, ya, kalau mati terbunuh, ya kasihan, ya meninggal. Tapi kalau laki-laki yang terbunuh, itu ditebus 100 ekor unta.
Islamlah yang paling pertama memberikan tebusan terhadap perempuan 50 ekor unta. Dulu perempuan kalau menstruasi itu harus tinggal di luar kota, di gua-gua menstruasi sampai menjalani menstruasinya di situ. Kalau nggak ada, harus disimpan di dalam tenda menstruasi yang disebut dengan menstrual hut. Dulu perempuan itu tidak pernah punya hak untuk menceraikan suami. Islamlah yang paling pertama memberikan hak perempuan untuk bisa menceraikan suaminya. Masya Allah. Ya. Dulu perempuan ya tidak pernah diakikah, tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Islamlah satu-satunya agama yang memberikan perhatian terhadap perempuan, dirayakan akikahnya juga. Dulu yang diakikah anak laki-laki, perempuan diakikah juga. Nah, dulu perempuan bisa dikawini sampai di mana, sampai 100. Ada namanya Gailan, sahabat Nabi itu, 100 istrinya tuh. Hei, ceraikan, tinggal 4. Nah, jadi dulu perempuan juga ya, tidak pernah ikut perang. Nabi memperkenalkan kepada masyarakat, perempuan pun boleh ikut perang sebagai perawat, sebagai tukang masak. Bahkan Nabi menggilir istrinya berdasarkan undian siapa nanti akan mendampingi mengikuti peperangan. Dulu perempuan itu ya, pokoknya dipandang sebelah mata lah. Ya. Perempuan itu dianggap separuh iblis. Nah sekarang ini ya Islam datang, perempuan itu punya hak yang sangat seimbang. Dulu perempuan nggak boleh jadi pemimpin, boro-boro pemimpin. Ya, pokoknya nggak boleh tampil di permukaan. Kata beliau, negara-negara Skandinavia di Eropa bagian timur itu kan, itu nanti 20 tahun terakhir ini ikut pemilu. Dulu sebelumnya itu nggak ikut pemilu. Nah, poin yang sangat penting saya sampaikan kepada terutama kaum perempuan, yang paling pertama harus bersyukur dengan hadirnya Islam ialah kaum perempuan, kata Profesor Evan Haddad. Seandainya tidak ada Islam, sampai hari ini mungkin belum merdeka perempuan seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Walaupun kita mungkin memang melihat bahwa perempuan itu kadang-kadang masih didiskriminasikan oleh penafsiran-penafsiran agama ya, tetapi kita lihat perbandingan jauh sebelumnya. Nah, kaitan dengan puasa dan perempuan ini, saya ingin melihat dari sisi lain lagi. Para pemirsa, 11 bulan lamanya kita menjadi maskulin. 11 bulan tuh. Nah, kita bulan suci Ramadan ini diminta untuk menjadi feminin. Ya, lembut, jangan marah-marah, sabar, jangan menungkuti nafsu, ya, menjinakkan perasaan, meluruskan jalan pikiran, ya, bangun tengah malam. Itu kita diminta feminin. Feminin itu artinya kelembutan ya kan. Nah karena itu, apa artinya puasa ini? Puasa ini untuk melunakkan hati kita yang keras, meluruskan pikiran kita yang bengkok, ya membersihkan kalbu kita yang kotor, menegakkan langkah-langkah kita itu yang suka melenceng itu kan. Bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang paling bagus untuk mengembalikan komposisi feminin maskulin seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya itu kombinasi yang ideal antara kualitas maskulin, kualitas feminin. Kalau Quran itu dipadatkan menjadi satu surah itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu dipadatkan, kesimpulannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kombinasi antara nama maskulin Allah dan dua nama femininnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terkombinasi dengan ideal maskulin feminin. Bahkan kalau kita lihat Allah lebih menonjol sebagai feminine God atau the mother of God daripada the father of God atau masculine God. Kenapa? Ya, saya pernah menyatakan di forum kita di sini juga 99 nama Allah itu 80% sifat-sifat feminin. Subhanallah. Jadi yang bertebaran halaman demi halaman Quran itu nama-nama feminin Allah. Ar-Rahim 114 kali terulang. Bandingkan nama maskulinnya Al-Muttaqin pendendam. Ya Al-Mutakabir, ya Maha Angkuh, itu hanya terulang satu kali saja dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim mengawali setiap surah kecuali surah Taubah kan. Apa artinya itu? Kita ditekankan, mari kita lebih banyak menjadi feminin daripada maskulin. Kapan khalifah menjadi over maskulin, maka umur bumi ini akan pendek, kiamat itu akan lebih dekat. Jadi jika kita ingin merawat bumi ini lebih langgeng, lebih lestari, maka kita harus mengedepankan sikap-sikap femininity kita tuh. Karena kalau over maskulin bukan main. Itu pembabatan hutan, pembakaran hutan, penimbunan laut, penimbunan rawa-rawa. Habislah semua ekosistem yang ada di situ itu. Makanya itu kita diingatkan semua. Bulan suci Ramadan, mari kita menjadi
manusia feminin. Setelah 11 bulan kita ditempa menjadi manusia maskulin. Saya kira nanti kita akan jelaskan urainya setelah pesan-pesan berikut ini. Masya Allah. Syukran jazilan, Prof. Terkait dengan bagaimana Islam muncul dan memperlakukan wanita begitu luar biasa ya, Prof. Ya, begitu istimewa ternyata perlakuan agama Islam ini terhadap Anda, kaum muslimah dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Hasanah Islam. Jadi perempuan itu lebih mendekati sifat-sifat utama Tuhan tuh. Maka itu jangan memandang enteng perempuan. Kepada siapa kami mengabdi ya Rasulullah? Ummuka, siapa lagi? Ummuka ibumu, siapa lagi? Ummuka ibumu, siapa lagi? Abika. Jadi 3:1 loh. Syukuran jazilan, pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah, masih bersama kami di Hasanah Islam, masih bersama saya Hamdal Kahfi dan juga Prof. Nasaruddin Umar terkait dengan bagaimana perempuan dan puasa kita kali ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Profesor Nasaruddin Umar terkait dengan bagaimana Islam mengistimewakan kaum perempuan dan sesuai dengan kodratnya. Prof, mohon pemaparannya terkait dengan hal ini. Wanita banyak sekali uzur syar'inya, mungkin jika setiap bulan ada tamu bulanan haid dan mungkin ketika dihadapkan dengan menyusui atau hamil dan nifas nanti, itu semuanya mengharuskan muslimah tidak bisa melakukan ibadah khususnya bulan puasa ini. Bagaimana Islam memandangnya? Tafadhol, Prof. Iya. Memang ada hadis yang terkenal itu nuqsanuddin wal aql. Ya, perempuan itu nuqsanuddin ya mestinya kan puasa 30 hari Ramadan ya, tapi dia dipotong oleh menstruasi. Nuqsanul aqal ya dianggap seperti itulah. Tetapi sebetulnya itu ada penimbangannya. Ya. Satu sisi memang perempuan itu punya keterbatasan, tapi pada sisi lain juga laki-laki punya keterbatasannya juga. Apa itu, Prof? Jangan diartikan bahwa ini kelemahan. Iya. Justru kalau kita lihat di dalam perspektif spiritual tasawuf ya, perempuan itu betul-betul sesuatu atau sosok figur yang sangat menakjubkan ya kan. Bahkan Ibnu Arabi pernah mengatakan, wahai para muridku, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Baik. Kalau kalian ingin mencapai kedekatan diri dengan Tuhan sedekat-dekatnya, maka kalian terlebih dahulu harus menjadi perempuan. Apakah harus operasi plastik? No. Tapi jadilah berkualitas feminin. Kenapa? Karena femininity is the superpower. Kekuatan dahsyat itu sebetulnya adalah rasa feminin itu. Nah, kualitas feminin itu terletak pada perempuan. Laki-laki juga ada kualitas femininnya. Tapi in general perempuan itu lebih terlatih. Kenapa perempuan itu lebih terlatih? Karena fungsi reproduktifnya perempuan itu juga menjadi semacam spiritual training. Apa itu spiritual training? Latihan untuk menjadi penyabar. Bayangkan, 9 bulan lamanya hamil. Ya, 24 jam tuh. Makin tua kehamilannya itu makin berat. Ya, menindih ke kanan salah, kiri salah, apalagi telungkup, nggak mungkin kan. Coba kalau kita laki-laki, bertengger 2 kilogram beras di sini, nggak bisa tidur kita. Jadi perempuan itu terlatih menjadi desain lover, pencinta sejati, ya, unconditional love. Sesudah itu melahirkan, satu kakinya di dunia, satu kakinya di akhirat itu perempuan. Masya Allah. Sesudah itu menyusui lagi 2 tahun, wa fisaluhu fi amaini. Dia akan melakukan pembinaan atau penyusuan terhadap bayinya selama 2 tahun. Nah, laki-laki kan enak gitu kan, tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusui bayi. Nah, apa fungsi hamil itu? Itu latihan kesabaran. Apa fungsi melahirkan? Latihan penderitaan. Apa fungsi menyusui? Itu latihan pengasuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu kan memperkenalkan dirinya dalam surah Al-Fatihah, segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Rububiyah di situ. Allah tidak mengatakan alhamdulillahi ilahil alamin. Itu maskulin kalau ilahun, feminin itu kalau rabbun. Jadi perempuan itu lebih mendekati sifat-sifat utama Tuhan tuh. Maka itu jangan memandang enteng perempuan. Kepada siapa kami mengabdi ya Rasulullah? Ummuka,
Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Abika. Jadi 3:1 loh. Nah, itu dia. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Ya. Jadi surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Ibu kan punya rahim. Rahim itu hanya ada pada perempuan kan. Kita laki-laki nggak ada rahimnya kan. Apa itu rahim? Rahim itu miniatur surga. Masya Allah. Bagaimana janin itu? Itu pemandangan surga. Orang lapar tidak perlu berteriak, tidak perlu nangis. Merasa lapar saja otomatis nutrisinya akan mensuplai makanan di situ. Maka itu janin tidak pernah teriak nangis minta apapun. Kalau sudah jadi bayi, teriak-teriak tuh kalau kelaparan tuh. Kenapa? Rahim ibu ini miniatur surga. Setiap perempuan punya rahim, maka itu al-jannah tahta aqdamil ummahati. Surga itu tanda kutip ya, rahim itu surga mini, itu dibawanya perempuan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah puncak, maka hargailah ibumu. Ibumu. Nah, bulan suci Ramadan ini kita diminta untuk merasakan bagaimana perasaan ibu itu. Ya kan? Kita dilatih untuk bersabar. Bagaimana perempuan bersabar? Ya, kita dilatih juga mencontoh sifat-sifat Allah. Tadi saya katakan kan, Allah itu lebih menonjol memiliki sifat feminin daripada maskulin. Apa sifatnya Allah? Huwa yut'im wa la yut'am. Dia tidak makan tapi memberi makan. Kita berpuasa tidak makan tapi wajib memberi makan pada hari zakat fitrah nanti kan. Ya. Di samping itu juga kita dilarang berhubungan suami istri. Walam takun lahu sahibah kata Quran. Allah itu juga tidak melakukan hubungan suami istri. Dengan berpuasa berarti kita dilatih mencontoh sifat-sifat Tuhan. Perempuan juga lebih gampang mencontoh sifat Tuhan daripada laki-laki. Makanya itu hampir semua sholat-sholat itu disyariatkan di malam hari. Malam itu feminin, siang itu maskulin. Siang itu laki-laki, malam itu perempuan. Jarak antara Tuhan dengan hambanya di malam hari lebih dekat. Maka itu sholat lebih banyak di malam hari. Maghrib, isya, tarwih, sholat lail, kemudian juga sholat tahajud. Ya, qabliyah subuh, sunat fajar subuh itu sendiri. Siang hari hanya duhur asar kan. Sepertinya Tuhan Maha tahu bahwa percuma banyak sholat di siang hari, pasti orang nggak bisa khusyuk. Tapi kalau malam hari, bahasa sajadah, tumpahan air mata taubat, tumpahan kerinduan terhadap Tuhan. Maka itu jangan memandang enteng perempuan, walaupun bolong-bolong puasanya karena dipotong oleh menstruasi, tapi menstruasi digantikan pada hari lain, itu pahalanya akan kembali seperti biasa. Masya Allah. Maka itu jangan memandang enteng perempuan, karena dia perempuan. Jangan memandang enteng perempuan karena tidak utuh puasanya. Tetapi dilihat punya banyak kelebihan perempuan. Di balik fungsi reproduksinya ada kekuatan untuk menjadi pencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita laki-laki momen-momen untuk mencontoh Tuhan itu jarang. Tapi kalau perempuan luar biasa. Inilah saya kira bulan suci Ramadan ini kita menjadi feminin semuanya untuk meredam nafsu maskulinitas kejantanan kita. Semoga keseimbangan relasi gender spiritual kita ini pasca Ramadan kita akan menjadi khalifah yang ideal. Amin. Menata bumi ini. Amin. Mari kita mengawetkan, mari kita melestarikan bumi ini dengan menyeimbangkan kualitas maskulin feminin, jangan sampai over maskulin. Maka dengan demikian insya Allah kita akan membangun alam semesta ini supaya langgeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Prof. Masya Allah, Prof. Jadi kita kaum Adam ini jangan sekali-kali memandang remeh muslimah kaum Hawa ini, karena di tengah banyaknya keterbatasan sesuai dengan kodratnya, menstruasi dan lain-lainnya, ternyata banyak sekali keistimewaan. Tak heran ya, Prof, mungkin muslimah itu begitu dekat, begitu mudahnya untuk masuk ke Jannatullah, ke surganya Allah, hanya dengan beriman kepada Allah dan Rasul serta taat kepada suami ya, Prof, ya, dengan segala kelebihannya tadi. Masya Allah. Prof, terkait dengan hal ini, apa yang bisa disimpulkan singkat saja, Prof? Tafadhol. Pertama, bulan suci Ramadan ini mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah sudah luntur over maskulin yang kita miliki? Yang over maskulin itu bukan hanya laki-laki. Ada perempuan secara jenis kelamin, tetapi dia lebih maskulin daripada laki-laki. Dan ada laki-laki tapi lebih feminin daripada perempuan. Nah,
keseimbangan spiritual gender ini yang kita perlu balancing kan ini ya. Jadi jangan sampai nanti akal melulu, tapi batinnya gak pernah diasah. Ramadan ini untuk mengasah femininity kebatinan kita semuanya kan. Karena kalau akal melulu, itulah nanti akan melahirkan ego-ego. Tapi kalau batin ini, perasaan ini kita juga jinakkan, kita luluhkan, kita dekatkan dengan Tuhan, kita asah dengan kegiatan-kegiatan Ramadan, itulah nanti akan menjanjikan insan kamil, manusia ideal, manusia paripurna. Semoga bulan Ramadan ini para pemirsa kita betul-betul mendapatkan kualitas manusia sejati. Amin. Makasih. Amin. Masya Allah. Jadi kita harus menyeimbangkan antara akal dan batin, antara maskulinitas dan feminitas. Syukran jazilan Prof telah berbagi bersama kami dalam kajian ilmu kita kali ini di Hasanah Islam. Tetap bersama kami pemirsa dalam Hasanah Islam karena kami akan kembali dengan Bunda Iva. Tetap bersama kami di Hasanah Islam. Inilah kemudahan fleksibilitas Islam yang mudah tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Baik pemirsa rahimakumullah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih menyaksikan Hasanah Islam spesial Ramadan di mana kita kali ini akan membahas tema terkait dengan ketentuan dan juga kemudahan atau rukhsah dalam beribadah khususnya bagi kaum muslimah atau perempuan. Nah, rukhsah atau kemudahan dalam beribadah ini diatur tentu saja dalam syariat Islam, termasuk kemudahan-kemudahan bagi kaum wanita, dan Islam yang datang sebagai agama umum bagi seluruh umat manusia ini dan berlaku dimanapun, tak berbatas waktu, dan juga banyak kemudahan yang membuat umat muslim tidak terbebani dalam beribadah, terutama khusus bagi kaum muslimah. Dan di sini dengan Bunda Iva kali ini. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Terkait dengan kemudahan atau rukhsah ini, khususan bagi kaum perempuan, apa saja ya kemudahan untuk kaum perempuan khususnya dalam beribadah? Tafadhol Bunda. Khususnya dalam berpuasa ya. Dalam berpuasa, mungkin. Okay. Terima kasih Tafadhol, Mas Bunda. Aga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan mewajibkan kita untuk berpuasa. Tentunya berpuasa ini diwajibkan bagi semua kita yang mukmin, yang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua mukmin, amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu semuanya, kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kapan itu ibadah puasa? Tentunya saat ini, pada bulan Ramadan. Bukan hanya kita saja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini telah diperintahkan juga kepada umat-umat sebelum kita supaya semuanya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 184. Apa kata Allah? Puasa diperintahkan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Namun demikian ada rukhsah. Rukhsah ini berlaku faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sudah diperintahkan bukan hanya untuk umat sekarang saja,
tetapi dalam pelaksanaannya tetap ada rukhsah. Rukhsah ini untuk siapa? Yang pertama disampaikan rukhsah ini untuk orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika Anda semua dalam kondisi sakit ataupun dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa tetapi diganti dengan waktu ataupun hari yang lain. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Perempuan yang haid tidak berpuasa di bulan Ramadan. Perempuan yang hamil, mengandung, khawatir bayinya nggak dapat nutrisi, bayinya sakit, khawatir bayinya kenapa-napa dalam rahim ibunya, maka boleh dia tidak puasa. Perempuan yang hamil dan rawan, khawatir bayinya dalam bahaya, maka dia boleh tidak berpuasa. Kemudian siapa lagi? Perempuan yang menyusui, khawatir jika ibunya berpuasa, kemudian bayi yang sedang disusukannya ini sakit, maka boleh tidak berpuasa. Ibu atau perempuan yang sedang nipas setelah melahirkan, maka dia pun boleh tidak berpuasa. Sudah berapa tuh? 4. Pertama haid, kedua mengandung, ketiga menyusui, keempat dia nifas. 3 lagi, siapa yang disebutkan oleh ayat tadi? Orang sakit. Faman kana minkum maridan, orang sakit. Kemudian tua renta. Orang sakit, tua renta boleh tidak puasa. Aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang ketujuh adalah mereka yang dalam perjalanan. Perjalanan setidaknya ibarat orang menjamak sholat 86 kilo ataupun 100 kilo. Perjalanan dilakukan, tidak mampu untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa, boleh. 7 golongan yang ada rukhsah, boleh tidak berpuasa. Perempuan haid, kemudian yang kedua adalah yang menyusui, ibu menyusui. Yang ketiga ibu hamil atau ibu menyusui. Kemudian nipas, kemudian sakit, tua renta, tidak mampu untuk berpuasa, dan dalam perjalanan. Ini kemudian ke-7 golongan yang mendapatkan rukhsah ini, apakah tidak harus menggantinya? Kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi harus diganti dengan hari-hari yang lain, bukan bulan Ramadan. Namun demikian, inilah kemudahan dari Islam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa kata Allah? Jika memang tidak mampu juga berpuasa di hari lain, boleh diganti dengan memberi makan orang miskin. Puasa ditinggal 1 hari karena haid, karena nipas, karena menyusui, karena hamil, tua renta, karena sakit, karena dalam perjalanan. Diperintahkan untuk diganti di hari yang lain. Tapi juga ternyata pada hari yang lain pun tidak mampu untuk menggantinya. Maka fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan sampai kenyang siapa? Orang miskin. Tadi Allah sebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Berbuat kebajikan itu adalah yang sangat baik untuk kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kata Allah, tidak berpuasa boleh diganti dengan memberi makan orang miskin. Tapi Allah lanjutkan, namun demikian puasa lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui ganjaran dari puasa itu sendiri. Karenanya untuk ibu yang hamil, untuk ibu yang menyusui,
jika memang masih mampu untuk berpuasa dan kiranya tidak membahayakan bagi janin yang ada dalam rahim, bagi bayi yang sedang disusui, tidak memberikan bahaya, maka puasa lebih baik untuk ibu tersebut dibanding mengganti di hari yang lain atau memberi makan orang miskin. Kecuali haid, kecuali sakit, kecuali nifas dan tua renta dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan puasa lebih baik untuk Anda jika memang kita mampu. Inilah kemudahan fleksibilitas Islam yang mudah tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Insya Allah kita bisa menjalankannya dan Allah ridho apa yang telah kita laksanakan. Masya Allah Bunda, Islam itu mudah tapi jangan dimudahkan. Itu ya catatan kita ya Bunda ya, terkait dengan bagaimana udzur syar'i mungkin bagi kaum muslimah yang memang secara kodratnya ya Bun harus mendapatkan menstruasi atau hamil atau menyusui atau nifas, ada rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala langsung ya Bun ya. Betul. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah tadi. Dan itu mutlak Al-Qur'an yang perintahkan. Masya Allah. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, atau bisa diganti di lain hari, atau kalau tetap tidak bisa mengganti karena mungkin sakit gitu Bun, bisa dengan membayarkan fidyah. Masya Allah Subhanahu. Dan pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam, kita akan membahas terkait dengan hal ini. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Mengabdi kepada Allah itu begitu banyak, tidak hanya kita sholat saja, pengabdian kita itu segala aktivitas kita bisa kita sebutkan sebagai ibadah. Baik, syukuran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam, dan kali ini kita masih terkait dengan puasa dan juga perempuan. Masih bersama saya Amdar Kafi dan juga ada Bunda Iva di sini dan juga ada Prof Nasar terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentunya semua berlomba-lomba ingin mengerjakan amal kebaikan karena banyak sekali fadilah keutamaan mengerjakan amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Namun bagi muslimah khususnya yang mengalami udzur syar'i atau secara kodratnya mendapatkan menstruasi atau nifas, menyusui atau hamil tadi, kita langsung bertanya ke Bunda, bagaimana Bun, apakah ada amalan pengganti bagi kaum muslimah yang secara kodratnya tadi harus udzur syar'i dan pengen tetap bisa mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini? Tafadhal Bunda. Pemirsa yang dirahmati Allah, udah tidak diizinkan berpuasa, masih kepengen tidak tertinggal dari keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan yang semua amal kita mudha'afah. Masya Allah. Amal kita, kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Saya haid, saya nifas, ini udah mutlak tidak boleh berpuasa. Kemudian saya pun ingin mendapatkan pahala yang mudha'afah, yang berlipat ganda. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa insya Allah Islam itu mudah. Karenanya dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Konteks menyembah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu begitu banyak. Tidak hanya kita sholat saja, pengabdian kita itu segala aktivitas kita bisa kita sebutkan sebagai ibadah. Kenapa demikian? Karena dalam Islam ada yang disebut ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah sudah jelas, puasa, sholat, zakat, haji, shaum Ramadan yang kita sebutkan puasa itu adalah ibadah mahdhah. Tapi ghairu mahdhahnya begitu banyak. Semua aktivitas kehidupan kita niatkan hanya karena Allah, maka itu pun sudah menjadi ibadah. Kemudian kita lihat lagi bahwa haid dan nifas ini merupakan keringanan Allah dalam kita menjalankan ibadah. Karena haid dan nifas juga termasuk penyakit.
Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Para sahabat bertanya tentang haid. Apa sih darah haid itu? Rasulullah menyampaikan dengan ayat Allah, sampaikan wahai Muhammad, darah haid itu adalah darah gangguan. Al-adza, penyakit, gangguan yang menyakitkan. Karenanya fa'tazilun nisa fil mahid. Karena itu jauhilah perempuan ketika mereka dalam keadaan haid. Walhasil dijauhi bukan berarti ditinggalkan, bukan kemudian tidak boleh beribadah. Dijauhi dalam hal suami tidak boleh mensetubuhi istrinya, menggauli istrinya, berjima ketika istri dalam keadaan haid. Namun demikian, istri boleh beribadah dalam kondisi di bulan Ramadan yang segala sesuatunya dilipat gandakan oleh Allah. Maka perempuan yang haid boleh berzikir, boleh berdoa, kemudian beramal, menuntut ilmu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu banyak. Bahkan dalam hal sholat Idul Fitri pun, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Rasulullah boleh mereka datang ke masjid-masjid yang di masjid tersebut sedang dilakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kita bertanya, apakah perempuan ini harus berwudu? Perempuan yang sedang haid boleh berwudu. Menjaga wudhu perempuan ketika dia sedang haid itu sama halnya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang dalam keadaan suci. Dia haid, kemudian dalam kondisi haid dia berwudu, setelah berwudu ikut bersama-sama berangkat ke masjid, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, berada di belakang barisan yang tentunya tidak masuk ke dalam barisan ataupun saf sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa, sedangkan Aisyah istri beliau sedang haid. Maka Rasul minta kepada Aisyah supaya Aisyah mencuci rambut Rasulullah. Aisyah bilang, Aisyah sampaikan kalau dirinya sedang haid. Maka Rasulullah tetap meletakkan kepalanya di atas pangkuannya Aisyah. Dan Aisyah mencuci rambut Rasulullah. Walhal Rasulullah dalam kondisi berpuasa dan Aisyah dalam kondisi haid. Kemudian di atas pangkuan Aisyah, Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Aisyah pun dengan khusyuk mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran dari Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, boleh dipersilakan duduk kembali. Dan Masya Allah Bunda ya, ternyata khususan bagi kaum muslimah, saya juga ngiri nih, ternyata sedang uzur syar'i pun bisa tetap melakukan amalan apapun jika diniatkan dengan Allah, karena Allah akan bernilai pahala ya. Betul. Jika sedang haid, meskipun di bulan suci Ramadan, beliau kaum wanita ini mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyusui anaknya, itu pun semuanya bisa semuanya bernilai pahala. agama. Menyiapkan pahala buka ya. puasa, menyiapkan sahurnya, membangunkan anggota keluarga untuk sahur, itu adalah pahala. Makanya perempuan paling gampang masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita bisa juga mendengarkan kajian-kajian ilmu gitu ya Bunda. Selain juga mendengarkan murattal gitu, tetap boleh diperbolehkan ya Bunda ya. Masya Bahkan Allah. ada ulama mengatakan membaca Al-Quran pun kalau niatnya untuk menghafal itu boleh. Murojaah ya Bunda ya. Murojaah. Murojaah menghafal Al-Quran dalam kondisi haid itu ada ulama mengatakan boleh. Asal jangan memegang mushaf Al-Quran Iya, tadi. tidak Bunda, memegang ya. mushafnya. Masya Allah.
Baik Bunda, terkait dengan apa yang sudah kita bahas terkait dengan puasa dan perempuan serta kemudahan-kemudahan dalam beribadahnya tadi, apa yang bisa Bunda simpulkan dalam kesempatan kali ini? Tafadhol. Islam adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam Islam. Dan Islam juga satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika sudah masuk Islam itu sendiri, maka qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Segala sesuatunya menjadi sangat jelas. Perintah menjadi jelas, larangan menjadi jelas, rukhsah menjadi jelas. Karenanya ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, mukmin, muslim berpuasa, tetapi kemudian juga Allah tidak serta-merta, kalau kata bahasa kita tuh saklek, tidak semuanya harus berpuasa, tidak. Ada rukhsah-rukhsah tertentu yang bisa diberikan kepada 7 golongan tadi. Itulah 7 golongan yang boleh tidak berpuasa dan bisa mengganti di hari yang lain. Bahkan jika tidak mampu pun mengganti di hari yang lain, dia tetap bisa menutupi utangnya itu dengan membayar, memberikan makan, memberikan nafkah ataupun makan kepada orang miskin sampai kenyang, cukup 1 kali saja. Rukhsahnya luar biasa kan, ringan untuk saat ini. Dan yang perlu diingat tadi adalah Islam itu mudah, fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Islam sangat mudah, Islam sangat fleksibel, tapi jangan sekali-kali dianggap remeh dan dianggap mudah. Ikuti koridor dan aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Quran dan Sunnahnya. Tentunya yang dielaborasi dengan ijma para ulama. Tentu ini yang menjadi pegangan kita. Masya Allah, insya Allah kita selamat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Bunda Iva dan juga ada Prof. Nasaruddin Umar. Tadi kita telah membahas bagaimana rukhsah dan kemudahan dalam berpuasa Ramadan khususan bagi kaum muslimah ya Bunda ya. Insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, menambah keilmuan dan juga pengetahuan terkait dengan hasanah keislaman kita. Syukran jazilan Bunda telah hadir bersama kami di studio kali ini. Dan pemirsa, kita akan berjumpa dengan Anda dengan tema dan juga pembahasan di episode selanjutnya dalam hasanah Islam. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya Hamdal Kafi undur diri. Allahumma minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV